Tips sukses beternak ayam kampung dengan modal kecil. Beternak ayam kampung bisa menjadi usaha utama atau bisa juga menjadi usaha sampingan. Tinggal tergantung dari kesiapan keuangan kita untuk modal, sekaligus juga kesiapan waktu kita setiap harinya. Di dalam video ini saya ingin berbagi beberapa tips agar supaya peternakan ayam kampung kita menghasilkan hasil sebagaimana yang kita harapkan. Ada beberapa hal yang harus kita persiapkan sebelum kita memulai beternak ayam kampung ini. Sebaiknya kita mengetahui dengan pasti dan juga sudah memutuskan terlebih dahulu sebelum kita memulai beternak ayam kampung, agar supaya tidak berhenti di tengah jalan atau tidak mengalami kerugian. Berikut ini akan saya sampaikan beberapa tips beternak ayam kampung agar supaya peternakan kita sukses. Beberapa hal yang harus kita persiapkan sebelum kita beternak ayam kampung, yakni yang pertama, mempersiapkan sarana dan prasarana beternak ayam kampung. Apa saja itu? Yang pertama adalah penyiapan kandang. Kandang yang kita persiapkan harus sesuai dengan tujuan peternakan kita. Maksudnya di sini tujuan peternakan kita itu mau dijual dalam bentuk apa. Apabila peternakan kita itu akan kita jual dalam bentuk telur, hasil telurnya kita jual, maka kita harus menyesuaikan bentuk kandang yang untuk ayam petelur. Walaupun ayam yang kita pelihara adalah ayam kampung, tetapi karena kita ambil telurnya, maka kita buat kandang indukan sebagaimana kandang ayam petelur. Atau kalau kandang semi umbaran, kita persiapkan juga tempat-tempat untuk bertelur mereka. Demikian juga apabila kita akan menjual dalam bentuk DOC, maka kita juga seperti itu, kita persiapkan indukan-indukan kita ini agar supaya bertelur di satu tempat. Dan juga kita persiapkan mesin tetas agar supaya ketika produksi telur sudah mencapai target, maka kita sudah mulai bisa memproduksi DOC yang akan kita jual. Memiliki mesin tetas ini hukumnya wajib bagi peternak-peternak yang akan menjual produk ternaknya itu berupa DOC atau berupa ayam pedaging, yakni ayam yang berusia sekitar 2 bulan atau dengan bobot 8 on sampai dengan 1 kg. Jadi sarana dan prasarana yang harus kita persiapkan dalam peternak ini, yakni yang pertama ini adalah kandang yang sesuai dengan tujuan peternakan kita. Yang kedua adalah mesin tetas. Mesin tetas ini sangat penting bagi peternak. Kenapa? Karena mesin tetas adalah alat untuk menyeragamkan waktu panen DOC kita, itu yang pertama. Apabila kita tidak mempunyai mesin tetas, maka DOC kita itu akan panen secara acak, tidak bersamaan. Tetapi bila punya mesin tetas, maka kita bisa atur mungkin setiap minggu sekali kita panen DOC, atau setiap ya minimal setiap minggu sekali atau setiap 10 hari satu kali lah kita bisa panen DOC, dan panennya juga bisa langsung ngumpul banyak gitu, jadi tidak sedikit-sedikit. Dan yang kedua, kegunaan mesin tetas ini untuk menyingkat waktu produksi. Maksudnya seperti ini, apabila kita tidak memiliki mesin tetas, maka indukan-indukan kita itu akan mengeram terlebih dahulu. Nah, mengeram ini kan perlu waktu yang panjang, ini sekitar 21 hari. Belum lagi nanti setelah mengeram dia akan lama lagi untuk bisa bertelur, karena dia badannya kurus dan perlu penyesuaian lagi untuk membuat uritan ya, untuk membuat calon telur itu. Maka paling tidak ini perlu waktu 2 minggu atau 1,5 bulan baru indukan kita nanti bisa bertelur lagi. Nah ini berarti setengah bulan ditambah 21 hari, jadi berapa itu? Sudah 5 minggu minimal, itu paling cepat 5 minggu waktu terbuang. Jadi apabila kita memiliki mesin tetas, maka waktu yang 5 minggu ini sudah kita bisa pangkas. Kita bisa hitung berapa uang yang kita keluarkan untuk memberi makan seekor indukan dalam waktu 5 minggu. Nah ini sudah kita bisa hemat dengan adanya mesin tetas. Maka mesin tetas ini sangatlah penting di dalam peternakan ayam kampung. Tips yang kedua adalah pemilihan bibit yang benar. Pemilihan bibit ini bergantung kepada maksud tujuan dari peternakan kita. Apabila
peternakan kita itu akan kita jual produknya berbentuk telur, maka kita harus memilih ayam kampung yang mempunyai telur banyak. Jangan sampai kita memilih ayam kampung biasa yang hanya bertelur sedikit, maka ini kita sudah mendaftar kerugian namanya. Jadi kita pilih ayam kampung yang telurnya banyak, karena kita nanti akan jual telurnya itu. Nah, ayam kampung yang bertelur banyak ini sudah banyak jenisnya ya. Ada ayam KUB, ada ayam Yudhistira, ayam Inhu atau ayam-ayam lainnya ya, yang sudah banyak sekarang beredar di pasaran di Indonesia. Tinggal kita cari saja mana ayam yang lebih bisa kita jangkau harganya dan juga kita bisa mendapatkan bibitnya. Lalu yang kedua, apabila kita ingin menjual produk kita itu berupa DOC, maka kita juga harus memilih indukan atau bibit yang kita beli itu harus yang mempunyai telur banyak dan juga mempunyai fisik yang besar, bentuk fisik yang besar atau bodi yang montok lah ya. Walaupun ayam kampung, tetapi sekarang banyak ayam kampung yang mempunyai tubuh yang besar. Seperti ayam-ayam kami di sini, ayam KUB ini mempunyai bodi yang bagus-bagus ya, montok-montok, semok-semok. Jadi nanti ketika kita jual DOC ini pun akan terlihat sangat menarik di mata konsumen karena bentuk DOC-nya cantik-cantik ya, badannya besar-besar. Bahkan apabila dibandingkan dengan ayam kampung biasa, maka ayam kampung biasa itu sudah berumur mungkin 10 hari baru sama dengan besarnya DOC kita ini. Maka ini konsumen-konsumen kami ini seringkali bercerita seperti itu. Nah, ini kok sama ini dengan ayam saya yang sudah umur 10 hari atau bahkan yang sudah umur 20 hari sama dengan besaran DOC yang ada di sini. Nah, inilah salah satu daya tarik kenapa harus kita memilih indukan atau bibit yang benar ketika kita akan beternak ayam kampung. Apabila produk yang akan kita jual nanti adalah ayam pedaging atau ayam yang sudah berumur 2 bulan ke atas atau ayam yang sudah mempunyai bobot 8 on sampai dengan 1 kilo, maka ini juga hampir sama dengan pemilihan bibit ketika kita akan menjual DOC tadi. Tetapi harus tambah kriteria lagi ini malahan. Jadi yang pertama, indukan atau bibit yang kita pilih itu harus mempunyai telur yang banyak. Lalu yang kedua, DOC-nya juga dengan telur yang banyak ini maka dimungkinkan akan menghasilkan DOC yang banyak. Maka kita cari jenis ayam yang mempunyai daya tetas yang tinggi. Selain telurnya banyak juga daya tetasnya tinggi. Nah, ini salah satunya adalah yang sudah saya alami adalah ayam KUB. Ayam KUB ini daya tetasnya bisa sampai mencapai 80%. Kita tidak usah mulu-mulu lah netas 90% atau 100%, itu hampir tidak mungkin. Kita ambil saja keterangan dari Badan Penelitian Ternak yang mengeluarkan ayam KUB ini, bahwa ayam KUB ini bisa indukannya bisa mengeluarkan telur yang daya tetasnya sampai dengan 80%. Dan ini sudah terbukti di dalam peternakan kami. Nah, selain dari daya tetas yang tinggi tadi, kita juga harus mencari indukan yang menghasilkan anakan yang anakannya ini cepat besar. Nah, sehingga tidak memakan waktu lama untuk membesarkan anakan ini, sehingga kita bisa jual nanti dalam bentuk ayam pedaging, yakni ayam yang berukuran bobot 8 on sampai dengan 1 kilogram. Nah, ini saya contohkan saja yang sudah saya alami. Kalau yang lainnya saya belum mengalaminya sehingga saya tidak berani mencontohkan. Ini yang sudah saya alami adalah ayam KUB. Jadi ayam KUB ini dalam waktu 2 bulan, apabila pakan kita ini baik ya, terjamin sesuai dengan rekomendasi dari peternakan, maka bisa mencapai antara 8 on sampai dengan 1 kilogram dalam usia 65 hari. Maka ini saya rekomendasikan apabila ingin memelihara ayam dan dijual sebagai ayam pedaging nanti produk kita, maka kita beli saja bibit ayam KUB. Atau juga dulur-dulur mempunyai jenis ayam lain yang lebih direkomendasikan ya. Mungkin ayam-ayam itu sedulur-sedulur sudah tahu sifatnya, karakteristiknya bisa lebih baik daripada ayam KUB, maka ini tidak ada salahnya ya. Apabila ada ayam lain yang memiliki kriteria seperti itu juga tidak ada salahnya. Silakan saja sedulur-dulur menentukan ayam apa yang lebih tepat, yang lebih pas untuk tujuan ternak dulur-dulur semuanya.
Akan tetapi ada satu hal yang harus diperhatikan sebelum kita menentukan bibit apa yang akan kita beli. Apa itu? Yakni pangsa pasar, atau dengan kata lain, apakah ayam yang kita beli sebagai calon indukan tadi memiliki pemasaran yang baik atau penjualannya mudah, atau sebaliknya. Nah, hal ini tergantung kepada kondisi dan situasi di tempat dulur masing-masing. Karena kondisi situasi di tempat kita sangat berbeda-beda dan sangat variatif. Di satu tempat mungkin ayam jenis A ini laku keras dan tidak menjadi masalah penjualannya, tetapi di tempat yang lain mungkin ayam jenis A ini akan sulit penjualannya, dan yang mudah penjualannya adalah ayam B. Nah, untuk itu kita perlu melakukan riset atau penelitian dulu ke pasar. Bagaimana dengan penerimaan atau pembelian atau penjualan ayam jenis yang akan kita jadikan sebagai indukan tadi. Jangan sampai sedulur-sedulur sudah beternak lama susah payah, tetapi ketika menjual produk ini menjadi masalah. Nah, ini akan menyakitkan. Jadi harus kita tahu dulu pemasaran dari ayam yang akan kita jadikan sebagai indukan ini tidak bermasalah, baru kita tentukan sebagai indukan. Lalu tips yang berikutnya yakni pemasaran. Bagaimana sebaiknya pemasaran yang kita lakukan dengan produk kita atau dengan ayam-ayam hasil dari peternakan kita. Untuk pemasaran ini kita bisa melakukan berbagai macam variasi pemasaran. Nah, saya akan bercerita tentang pemasaran yang sudah saya alami agar supaya ini menjadi real dan tidak hanya isapan jempol belaka. Yang pertama, dulu ketika saya memulai beternak ayam kampung ini dan sudah mendapatkan DOC untuk beberapa kali penetasan, dan DOC saya itu tidak mampu menjual waktu itu dan saya merasa kebingungan. Lalu adalah ide dari istri saya yang bijaksana ini mengatakan bahwa Bapak kan punya grup Facebook, coba ditawarkan di grup-grup Facebook, karena saya memang ikut di dalam grup-grup Facebook yang membicarakan tentang ayam kampung ya. Maka iseng-isenglah waktu itu saya tawarkan di Facebook. Nah, ternyata sambutannya luar biasa. Jadi selama saya tawarkan beberapa jam, sekitar 2 jam kemudian adalah orang datang sudah ke rumah dan langsung membeli DOC saya itu. Nah, maka ini bisa dijadikan referensi untuk dulur-dulur. Apabila sudah mempunyai produk yang akan dijual, silahkan masuk ke grup-grup Facebook dulur-dulur ya, agar supaya nanti bisa di grup Facebook ayam, maksudnya ayam kampung. Nah, nanti setelah masuk di grup Facebook tersebut, sedulur-sedulur bisa menawarkan hasil dari peternakan dulur-dulur di situ. Nah, itu salah satu triknya. Yang kedua, kita menghubungi pembeli ayam kampung yang biasa mangkal di pasar-pasar lah ya. Kita hubungi mereka, kita mintakan nomor HP kepada mereka. Apabila kita mempunyai produk, maka kita kabari mereka. Ini cara yang kedua. Lalu cara yang ketiga yakni cara dengan getok tular kalau bahasa Jawanya. Nah, getok tular ini yakni kita ngobrol lah sama tetangga-tetangga kita bahwa kita mempunyai ayam jenis ini yang produksinya bagus, yang ayamnya cepat besar dan lain sebagainya ya. Kita promosikan secara perlahan-lahan kepada tetangga-tetangga. Nah, nanti apabila ada tetangga yang sudah mulai membeli, nah ini biasanya nanti sudah merambat kalau sudah mendengar ini. Nah, ayam si A itu bagus, ayam si A itu cepat besar, ayam si A itu montok-montok, telurnya banyak dan seterusnya. Nah, nanti dari teori getok tular ini nanti hasilnya akan luar biasa ini. Nah, pembeli akan datang sendiri ke tempat kita dan akan terus berdatangan karena ini beritanya ini terus menyebar kepada saudara-saudara yang lain. Nah, inilah diantara cara pemasaran ayam-ayam kita itu. Apabila ayam kita itu sudah banyak, maka kita bisa menghubungi pengepul-pengepul ayam. Ya, ini biasanya ya pedagang-pedagang ayam kampung itu sangat banyak. Kita hubungi saja mereka, maka kita sampaikan saja tanggal sekian, bulan sekian, saya insya Allah akan panen ayam yang bobotnya sekitar 8 on atau 1 kilo. Nah, kita bisa bermusyawarah kepada mereka bagaimana cara pemasarannya. Maka itulah dulur-dulur beberapa tips yang sudah saya sampaikan. Ini tips-tips ini juga sudah saya praktekkan sendiri. Semoga saja ini bisa menjadi referensi bagi dulur-dulur yang ingin memulai beternak ayam kampung atau sudah beternak ayam kampung tetapi mengalami kendala-kendala. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaat dari video ini untuk para dulur-dulur peternak sekalian.
Demikian saja untuk pertemuan kita kali ini. Ada benarnya dari Allah dan kesalahan dari kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.